karena bapak saya dulu sempat bekerja di Bandung, namun pada saat awal COVID bapak saya terkena PHK atau diberhentikan. Sekarang itu udah punya ruko di pasar. Jadi sekarang makin enak sih sebenarnya, hasil ayam itu nggak ke bandar dulu tapi langsung ke toko kita karena kita punya toko sendiri. Saya Sefa Muhammad Fauji. Saya asalnya domisili di Bandung, namun sekarang udah pindah ke Tasik karena kan memang saya kuliah di sini. Sekarang sedang duduk di semester 8 di UPI Kampus Tasikmalaya jurusan PGSD. Nah, di sini usaha yang saya jalani sekarang yaitu peternakan ayam petelur. Nah, awal adanya usaha ini karena bapak saya dulu sempat bekerja di Bandung, namun pada saat COVID-19 awal COVID bapak saya terkena PHK atau diberhentikan. Nah, setelah itu bapak saya pindah ke sini dan langsung berpikir untuk membuat usaha yaitu peternakan ayam petelur ini. Nah, ayam petelur ini dimulai pada tahun 2020. Awalnya ada sekitar 530 ekoran. Dulu itu pas ayamnya baru datang ke kandang itu belum bertelur selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu ayamnya belum bertelur tapi kita ngasih makan terus sesudah 1 bulan baru ada yang bertelur, ada 1, 2, 3 kayak gitu. Makin lama makin banyak, makin berkembang. Namun sekarang karena masa produktifnya itu selama 2 tahun, untuk sekarang produktivitas ayamnya sudah berkurang. Jadi yang awalnya dulu bisa menghasilkan 1 hari sekitar 29-30 kilo, namun sekarang hanya sampai 20-an sampai 15 kilo. Jumlah populasi sekarang yang ada di kandang itu hanya sekitar setengahnya lah mungkin, karena sayang kalau misalkan ayamnya dipertahanin tapi produksi telurnya udah sedikit. Nah, sayang juga ke pakan ayam. Nah, itu juga ngaruh kan, sementara pakan ayam itu makin kesini makin naik harganya. Nah, waktu itu sempat kan yang waktu telur ayam itu turun sampai harga 18.000 1 kilonya. Nah, itu buat peternak itu sangat menjadi beban banget ya. Maksudnya tuh di saat harga pakan naik tapi harga telur malah turun. Nah, makanya kita mengurangi populasi ayamnya menjadi sekitar setengahnya lah, ada sekitar 250-an. Jadi kita ngasih makan ayam itu 2 kali ya dalam sehari itu. Pagi hari sama sore. Paginya biasanya jam 7, sorenya jam 3-an. Ngasih makannya tuh harus rutin karena itu ngaruh ke produktivitas telurnya. Terus juga vitamin buat perangsang telurnya itu sangat dibutuhkan. Nama vitaminnya itu egg stimulant. Itu buat menstimulasi telurnya gitu. Seperti itu. Karena memang usianya sudah hampir mencapai 2 tahun, makanya produktivitas ayamnya juga udah turun. Karena udah tua juga ayamnya, makanya ada yang namanya sistem culling. Nah, culling itu disebut culling itu ayam yang udah tua, ayam yang ada di peternakan itu kita jual secara per ekor. Jadi dijual daging gitu, dijual ayamnya aja. Nah, ayam culling itu 1 ekornya sekitar 15.000 gitu. Telur pernah mencapai 18.000. Itu paling rendah awal tahun ini kalau nggak salah ya, 18.000. Paling tingginya 30.000 sekarang. Sekarang lagi 28, 29 lah. Titik terendahnya itu ada waktu itu pernah sempat mengalami yang namanya ayam itu mati mendadak. 50 ekoran lah, lumayan banyak mati mendadak. Jadi
Kemarinnya nggak apa-apa, tapi sekarang hari ini pas dikasih makan itu tiba-tiba udah mati. Terus bagian sakit waktu itu sampai banyak yang mati juga. Total di total waktu itu sekitar 109 ekor gitu kalau nggak salah, sekitar segitu. Ya, untuk peternakan ini masih usaha pokok ya, usaha utama gitu, maksudnya tuh penghasilan utama keluarga saya dari sini. Nah, untuk usaha sampingannya waktu itu sempat bikin kayak pertanian jamur, bikin jamur, itu jamur apa sih, jamur tiram ya namanya. Sempat bikin usaha jamur tiram selama hampir 1 tahun, namun karena capek ya, usaha ayam, usaha jamur, terus juga waktu itu lagi bangun rumah, makanya capek, jadi usaha jamurnya kita cut dulu, kita berhenti dulu, jadi fokus ke ayam aja. Nah, sekarang itu udah punya ruko di pasar. Nah, jadi sekarang makin enak sih sebenarnya. Jadi hasil ayam itu nggak ke bandar dulu, tapi langsung ke toko kita, karena kita punya toko sendiri sekarang gitu. Toko itu hasil dari peternakan ayam. Alhamdulillah kita kebeli ruko di pasar, kita bikin ruko, kita jualan sembako di sana, sembako kayak telur, terus juga alat-alat rumah. Kita memutuskan untuk bikin kandang ayam itu di atas kolam punya keluarga, biar nggak ngeluarin kos lebih buat beli kolam, seperti itu. Keuntungan bikin kandang ayam di atas balong itu, pertama biar nggak bau kan, terus juga di bawahnya itu kan, di kolamnya itu kita ternak lele juga, ternak lele. Jadi si lele itu makannya ya kotoran ayamnya itu. Jadi biar kalau misalkan bawahnya tanah doang kan pasti numpuk, terus juga bau, bikin bau ke masyarakat, ke lingkungan sekitar kandang ayam, seperti itu. Jadi banyak banget keuntungan bikin kandang ayam di atas balong itu, di atas kolam itu, banyak banget. Sudah alhamdulillah, kebetulan ada om saya sendiri itu jadi bandar telur. Jadi saya sudah tidak bingung lagi kalau misalkan saya tiap hari panen itu, nggak bingung lagi harus dikemanain. Kalau supply langsung ke pasar sih nggak pernah ya, tapi saya dulu kan pernah PPL ya di SD Gunung Pereng. Nah, itu guru-gurunya kebetulan tahu kalau saya itu peternak ayam petelur. Nah, mereka langsung pada pesan ke saya banyak, sekitar 11 kilo, 11 orang guru, satu orang gurunya 1 kilo gitu. Karena apa ya, kayak ada step by stepnya gitu. Jadi kita juga nggak bisa langsung supply ke pasar, nggak masuk gitu. Pasar kita nggak langsung masuk ke pasar kayak gitu, harus melalui bandar dulu. Ya, untuk anak muda seusia kita kayak gini ya, maksudnya masih kuliah, masih umur sekitar 25 ke bawah atau 30 tahun ke bawah lah. Nah, lebih baik sih cari usaha sendiri ya, maksudnya tuh kita ngemodal sendiri, usaha sendiri itu bakal lebih enak. Terus juga kalau misalkan usaha itu, pertama harus telaten, harus teliti, harus giat, harus tekun. Percuma kalau misalkan usaha kita bagus, misalkan kita usahanya awal-awal kita teliti, omsetnya tinggi, tapi kalau misalkan kesananya kitanya acuh, udah mulai males, pasti bakal turun lagi omsetnya, penghasilan kita juga bakal turun. Makanya dalam usaha itu ada yang namanya harus konsisten gitu, seperti itu. Ya, mungkin cerita pengalaman usaha saya dan keluarga saya. Pesan saya sekali lagi ya, mungkin untuk anak muda zaman sekarang, jangan terlena dengan pergaulan kita. Maksudnya tuh jangan terlena sama lingkungan pergaulan kita yang hanya main, nongkrong dan segala macam. Kita juga harus udah mulai
apa ya, mikirin masa depan gitu untuk kita, apalagi di umur-umur sekarang kan gak lama lagi mungkin ya berumah tangga. Mungkin gitu aja mungkin dari saya. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.